Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Putri Anggi Oktavia, Asna Fania Ramadhani, Hapsari Sinta Puspaningsih, Mario Francisco Antonio. Latar belakang. Mengingat pentingnya buah dalam pemenuhan gizi masyarakat, pemerintah pun mengatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi. Dalam peraturan tersebut, ditekankan bahwa konsumsi buah-buahan diperlukan untuk menanggulangi masalah gizi. Buah-buahan merupakan suatu komoditas yang menguntungkan karena keanekaragaman varietas dan didukung oleh iklim yang sesuai, sehingga menghasilkan buah-buahan yang bervariasi dan menarik. Buah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memegang peranan penting bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Fungsi buah-buahan sangat penting bagi proses metabolisme tubuh karena mengandung banyak vitamin dan mineral. Dalam akhir-akhir ini, masyarakat mulai memperhatikan untuk mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung gizi dan vitamin. Buah lokal adalah semua jenis buah-buahan yang dikembangkan dan dibudidayakan di Indonesia. Produk buah lokal adalah semua hasil jenis buah yang berasal dari tanaman buah lokal yang masih segar. Buah lokal meliputi dua macam. Pertama adalah buah lokal yang varietas tanamannya asli Indonesia dan ditanam oleh petani Indonesia. Kedua adalah buah yang varietasnya dari negara lain namun ditanam oleh petani Indonesia. Dengan demikian, buah lokal itu buah yang dihasilkan petani Indonesia terlepas dari nama asal varietasnya. Sebenarnya Indonesia memiliki banyak buah berkualitas, tetapi jumlahnya belum bisa memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman. Minat masyarakat terhadap buah impor jauh lebih tinggi dibandingkan dengan buah lokal. Meskipun harganya lebih tinggi, konsumen tidak ragu membeli buah-buahan impor karena melihat kualitas dan bentuk fisiknya yang jauh menarik daripada buah lokal. Tujuan pendirian usaha. Tujuan berdirinya usaha toko buah Sehati yaitu karena melihat peluang usaha toko yang cukup tinggi dan tempat yang strategis di pinggir jalan raya dekat dengan rumah sakit membuat saya mempunyai pikiran untuk mendirikan usaha tersebut dan melihat sekitar daerah yang saya tempati jauh dari pasar maupun toko buah. Visi dan misi. Visi yang diusung oleh toko buah Sehati adalah menjadi pemasar buah yang pernah menjual jenis buah-buahan yang ada, termasuk buah-buah yang langka karena saya menjual buah lokal dan impor dengan kualitas yang baik. Misi yang diusung oleh toko buah Sehati adalah sebagai berikut. 1. Memperluas hubungan dengan banyak supplier buah, baik supplier buah lokal maupun impor. 2. Menerima berbagai macam informasi tentang buah-buahan, baik dari supplier maupun dari pelanggan. Aspek lokasi. Lokasi usaha toko buah Sehati ini berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5. Toko buah ini dekat RSUD Batang. Lokasi dikatakan strategis karena dekat dengan RSUD Batang, sehingga memungkinkan pembeli dari pengunjung rumah sakit, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan masyarakat sekitar. Analisa SWOT. Strike 1. Harga terjangkau. 2. Bisa membuat parsel kurang dari 30 menit. 3. Menjaga kualitas buah. Weakness 1. Perbedaan harga buah dengan toko lain. 2. Varian buah tergantung pada musim. 3. Kurangnya jumlah supplier buah. Opportunity 1. Peluang pasar luas karena dekat dengan rumah sakit. 2. Merusak minat karena harga terjangkau. 3. Menciptakan ide-ide kreatif dan cara baru dalam menjual buah. Treat 1. Kenaikan harga dari supplier. 2. Keyakinan pelanggan mengenai perbandingan kualitas antara toko buah Sehati dengan toko buah lain. 3. Toko buah lain menyediakan parsel. Strategi atau SO. 1. Mempertahankan dan mempertahankan kualitas buah maupun pelayanan jual. 2. Pengembangan target pasar menengah ke bawah. 3. Menghindari antrian toko menyediakan stok parsel. Strategi atau WO. 1. Promosi yang terarah. 2. Menambah supplier berbagai daerah. 3. Menambah jumlah target penjualan. Strategi atau
WT 1. Mengembangkan daya saing 2. Meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan 3. Melakukan perhitungan yang tepat agar mempromosikan diri sebagai produk dengan harga terjangkau inovasi berbeda. Strategi atau WT. Memperluas area promosi dengan menyebar brosur dan menyiarkan radio. 2. Menambah variasi penjualan buah. 3. Memberikan diskon harga untuk pelanggan setia. Rencana strategi pengembangan. Situasi usaha saat ini karena sedang maraknya virus COVID-19 membuat seseorang harus menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan buah-buahan untuk menjaga imunitas tubuh. Oleh sebab itu, saat ini permintaan atau peminat buah cukup tinggi. Pengembangan toko buah ini target pasar menengah ke bawah dan menengah ke atas, meningkatnya dan mempertahankan kualitas buah dan pelayanan yang ramah dan baik. Tentunya menjual buah-buahan pilihan akan sangat diminati oleh konsumen dan dengan tata letak toko yang berada di pinggir jalan raya, banyak orang yang lalu datang dan melihat usaha toko buah yang saya dirikan dan tentunya dekat dengan rumah sakit membuat strategi pengembangan toko buah diharapkan maju untuk kedepannya. Dan untuk kedepannya saya mengharapkan bisa membuka cabang toko di daerah lain. Aspek pasar dan pengembangan. A. Strategi, targeting, dan positioning. A. Segmentasi. Yang menjadi segmen dari toko buah adalah segmen menengah ke bawah dan menengah ke atas. B. Targeting. Yang menjadi target market adalah ibu rumah tangga, pengunjung rumah sakit, masyarakat sekitar, dokter, dan perawat. C. Positioning. Kami menciptakan image atau citra perusahaan yang benak konsumen sebagai toko buah lokal dan impor terlengkap, nyaman, menjual buah berkualitas dengan harga yang pas. B. Permintaan. Perkembangan permintaan saat ini, kalau kita cermati, permintaan akan buah-buah segar semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya buah sebagai penunjang kebutuhan vitamin bagi tubuh, terlebih dengan ditunjang oleh beragam yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan buah segar. B. Prospek permintaan di masa yang akan datang dengan membanjirnya berbagai macam produk makanan dan minuman yang serba instan di masyarakat akan menyebabkan kondisi persaingan produk yang berbahan kimia tersebut akan menjadi kejenuhan seiring dengan tingginya persaingan pada industri tersebut. Pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam pada usaha ini membutuhkan SDM 5 dengan pemilik. Untuk awal usaha kami akan mencari 2 SDM terlebih dahulu, kemudian bertambah lagi 2 jika toko mengalami kewalahan dalam menjual buah atau dalam membuat parsel. Toko buka mulai jam 8 sampai jam 10 malam, terdapat 2 pegawai, maka akan dibuatkan sistem kerja pagi dan siang. Manajer setiap hari. Tugasnya mengatur dan mengelola toko, mengontrol dan mengawasi toko, dan pegawai ikut membantu mempromosikan dan mengelola keuangan. Pegawai 1 jam 8 sampai jam 3 sore. Pegawai 2 jam setengah 2 sampai jam 10 malam. Alat dan perbekalan. Peralatan yang dibutuhkan adalah timbangan, plastik, warpin, keranjang buah, keranjang plastik, almari, pendingin gunting, plastik best press, piring rotang, dan almari pendingin. Yang kedua, bahan yang digunakan adalah buah lokal, buah impor, daun adan, daun akasia. Perlengkapan penunjang yaitu toilet, TV, kamar, istirahat, kipas, angin, dan dapur. Struktur tenaga kerja, manajer, Anggi Asna, administrasi pertama Mario, yang kedua Sinta, karyawan di toko. Kajian perkiraan keuangan modal terdiri dari modal tetap Rp800.000, modal operasional Rp2.500, modal cadangan Rp20.000, dana yang disediakan Rp1.500. Perlengkapan toko, timbangan Rp850, perlengkapan toko Rp750,
keranjang rotan 1 juta, total 2.600.000 rupiah. Perlengkapan penunjang etalase 1.100.000 rupiah, meja dasaran 2 1.300.000 rupiah, kursi kerja 2 120.000, kursi plastik 3 76.000, lemari 350 rupiah, kulkas almari pendingin 13 juta, lampu emergensi 120.000, wadah buah 270.000 rupiah, meja kerja 460 rupiah, kipas angin 460 rupiah, jam dinding 15.000 rupiah, dispenser dan meja galon 250 rupiah, peralatan sholat 120 rupiah, gembok 4 800 rupiah, peralatan kebersihan 115 rupiah, lampu 125 rupiah, cermin 165 rupiah, keranjang plastik kecil 176 rupiah, keranjang plastik besar 300 rupiah, plastik korpin 500 rupiah, total 10.987 rupiah. Alat tulis 150 rupiah, plastik kantong 200.000 rupiah, MMT 140 rupiah, sewa 2 tahun 1.500.000 rupiah, biaya renovasi 300.500 rupiah, total 33.990 rupiah. Pembelian buah modal operasional, buah lokal 1.500.000 rupiah, buah impor 10 juta, total 25 juta rupiah. Rencana anggaran biaya tetap karyawan 2 yaitu 2 juta, listrik, air, telepon 500.000, total per bulannya yaitu 2.500.000, total per tahunnya 30 juta. Pendapatan buah per buah yaitu 20.000, jumlah per unitnya 7.600, didapatkan 152 juta. Biaya variabel buahnya 76 juta, maka laba bersih yang didapatkan 76 juta. PP-nya didapatkan 2,7 tahun. BEP unitnya didapatkan 3.000 dan BEP rupiahnya didapatkan 60 juta. BEP unit biaya tetap dibagi margin kontribusi yaitu 30 juta dibagi 10.000 didapatkan 3.000. Margin kontribusinya yaitu biaya variabel dibagi jumlah per unit yaitu 76 juta dibagi 7.600 didapatkan 10.000. Rasio MK margin kontribusi per harga per unit yaitu 10.000 dibagi 20.000 yaitu didapatkan 0,5. Sedangkan BEP rupiahnya yaitu 30 juta dibagi 0,5 didapatkan 60 juta per tahun. Penutup. Dalam tingkatan usaha yang dibahas dalam proposal merupakan usaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang penjual buah. Meskipun ini usaha kecil dan menengah, namun usaha ini telah membuka lapangan kerja di daerah sekitar. Beberapa faktor ternyata usaha toko buah mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terlebih ketika ada dukungan dari beberapa kebijakan pemerintah yang mengarah pada pemanfaatan sektor impor dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah-buahan segar sebagai makanan penambah vitamin guna menjaga kesehatan serta meningkatkan persaingan yang belum terlalu kompetitif.
maka kondisi tersebut memberikan peluang yang baik untuk dibidik dijadikan peluang usaha. Peluang tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan usaha ini. Lampirannya itu merupakan dana usaha kita. Terima kasih.